Hai guys, pernahkah kalian penasaran apa yang terjadi pada tanaman semangka di usia 1 bulan? Inilah fase paling penting yang akan menentukan jadi atau tidaknya buah semangka nanti. Di video kali ini, saya akan tunjukkan cara saya merawatnya. Mulai dari pemupukan kocor, penyepraian, pemangkasan, hingga pemupukan tabur. Jangan di skip ya. Alhamdulillah, tanaman semangka saya kini sudah berumur 28 hari setelah tanam. Hari ini, saya kembali melakukan pemupukan kocor untuk menjaga kesuburan tanaman. Selain itu, sejak 3 hari terakhir saya juga melakukan proses polinasi atau penyerbukan pada bunga semangka. Fase ini sangat penting karena akan menentukan keberhasilan pembentukan buah ke depannya. Mari kita lihat bersama kondisi tanaman saat ini, sekaligus tahapan pemupukan kocor yang saya lakukan di fase polinasi ini. Sebelumnya, pada umur 23 hari setelah tanam, saya sudah melakukan pemupukan tabur dengan total 200 kg pupuk. Kali ini, saya menggunakan pupuk kocor berupa NPK Grower sebanyak 15 kg, ditambah Fonska subsidi pemerintah sebanyak 10 kg. Jumlah ini memang saya kurangi. Tujuannya agar tanaman tetap mendapatkan nutrisi, tetapi tidak berlebihan. Karena pada fase polinasi, jika pupuk diberikan terlalu banyak, ada risiko bakal buah rusak, busuk, atau bahkan rontok. Dengan dosis lebih ringan, saya berharap tanaman tetap sehat, pertumbuhan stabil, dan bakal buah bisa berkembang dengan baik. Seperti biasa, setelah pemupukan saya selalu melakukan penyemprotan pestisida keesokan harinya. Tujuannya untuk melindungi tanaman dari hama dan penyakit, serta menjaga kondisinya tetap sehat selama fase pembentukan buah. Untuk penyemprotan kali ini, saya menggunakan campuran Blue Zep berbahan aktif Mancozeb, dipadukan dengan Antrakol berbahan aktif Propinep, Gandasil merah sebagai perangsang buah, Demolis berbahan aktif Abamectin, dicampur dengan Minekto berbahan aktif Ciantraniliprole dan Lufenuron. Ambition, yaitu aktivator atau asam amino. Multitonik sebagai pupuk daun tambahan. Dan terakhir, perekat sekaligus penembus agar hasil semprot lebih maksimal. Semua bahan ini saya campur dengan dosis seimbang. Tujuannya agar tanaman tidak hanya terlindungi dari serangan hama dan penyakit, tetapi juga tetap mendapat tambahan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan buah. Dengan cara ini, saya berharap tanaman bisa terus tumbuh sehat, bakal buah tidak mudah rontok, dan hasil panen nantinya bisa lebih maksimal. Sekarang, tanaman semangka saya sudah berumur 34 hari setelah tanam. Mari kita lihat bersama, sudah sebesar apa buah semangka yang berhasil saya polinasi. Untuk musim tanam kali ini, saya menanam semangka non-biji dengan merek Dagang Madrid. Bagi teman-teman yang berminat membeli atau memesan benih, bisa langsung menghubungi saya, Eja Tani. Channel YouTube ini juga melayani pemesanan berbagai merek dagang semangka maupun melon. Semua benih yang saya jual dijamin asli dan pasti dikirim. Saya membangun channel ini dengan susah payah, jadi saya berusaha jujur dan amanah. Walaupun subscriber saya baru sekitar 7.000, saya pastikan penonton maupun pembeli tidak perlu khawatir soal penipuan. Di umur 34 hari ini, saya masih melanjutkan proses polinasi. Biasanya, saya melakukan polinasi hingga 12 hari berturut-turut. Tujuannya supaya bunga betina yang muncul belakangan juga bisa terpolinasi dengan baik, sehingga peluang terbentuknya buah lebih banyak dan merata di setiap tanaman. Dengan cara ini, saya berharap hasil panen bisa lebih stabil, baik dari segi jumlah buah, ukuran, maupun kualitasnya.
Di hari yang sama, setelah melakukan polinasi, saya lanjut dengan pemangkasan atau pruning. Orang Jawa biasanya menyebutnya wiwil. Tujuannya adalah membuang tunas-tunas liar yang tumbuh di batang atau cabang samping. Jika dibiarkan, energi tanaman akan terbagi. Akibatnya, pertumbuhan buah bisa terhambat karena nutrisi habis untuk daun dan cabang baru. Dengan pemangkasan, aliran nutrisi lebih terarah. Pertumbuhan buah menjadi lebih optimal, dan kualitas buah yang dihasilkan juga lebih baik. Selain itu, kebun terlihat lebih rapi dan sirkulasi udara lebih lancar. Hal ini penting untuk mencegah munculnya penyakit, terutama di musim lembab. Keesokan harinya, saya melakukan pemupukan tabur yang kedua. Namun sebelum menaburkan pupuk, saya terlebih dahulu membuat lubang kecil di dekat batang tanaman. Tujuannya supaya pupuk bisa terkumpul dengan baik, tidak tercecer, dan larut secara perlahan ke dalam tanah di area akar. Adapun pupuk tabur yang saya gunakan kali ini, jumlahnya cukup banyak untuk lahan seluas 1 hektar. Rinciannya, NPK Grower 1 karung, NPK Profesional 1 karung, ZA 2 karung, Urea 25 kilo. Ditambah Fonska subsidi pemerintah 3,5 karung. Jika ditotal, jumlahnya sekitar 8 karung atau setara 4 kuintal. Saya memberikan pupuk sebanyak ini supaya tanaman memiliki cadangan nutrisi yang cukup untuk menopang pembentukan buah hingga masa panen nanti. Selain itu, karena masa polinasi sudah hampir berakhir, pemupukan tabur ini menjadi sangat penting. Pupuk tabur tidak langsung diserap tanaman, tetapi dilepaskan secara perlahan. Berbeda dengan pupuk kocor yang cepat masuk ke jaringan tanaman. Dengan cara ini, kebutuhan nutrisi tanaman bisa terjaga secara bertahap setelah polinasi selesai. Setelah melakukan pemupukan tabur dalam jumlah besar, saya juga perlu melakukan penyiraman lebih ekstra. Tujuannya agar pupuk cepat larut, tidak menumpuk di permukaan tanah, dan mengurangi risiko daun menguning akibat kelebihan pupuk. Dengan cara ini, tanaman tetap sehat, buah bisa berkembang dengan baik, dan potensi hasil panen bisa lebih maksimal. Semoga penjelasan tadi bisa jadi referensi buat teman-teman petani yang sedang menanam semangka. Silakan tinggalkan komentar kalau ada yang ingin ditanyakan atau dibagikan. Klik like jika videonya bermanfaat dan jangan lupa subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.